Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada mata kuliah Statistik Bisnis. Pada pertemuan kali ini, pertemuan sebelum UTS kalau jadwalnya tidak berubah ya, itu kita akan belajar tentang mengumpulkan data sekunder yang bersumber dari data terbuka atau gratis atau open access. Karena bagi yang ikut pelatihan metode penelitian kemarin yang ADL itu menggunakan data sekunder, bukan kuesioner, bukan angket, tapi datanya dari sumber yang open access, yaitu data-data makro biasanya, atau data perbankan, atau data laporan keuangan. Nah, kita pada kali ini, tapi juga ada data sekunder yang basisnya itu membayar atau yang mengumpulkan orang lain. Nah, kalau kali ini kita akan belajar untuk bagaimana sih mengumpulkan data-data sekunder itu. Sebenarnya data sekunder itu bisa jadi alternatif penelitian yang lebih murah, lebih hemat, karena yang perlu kalian lakukan hanya duduk di rumah dan mencari datanya saja lewat internet. Selama kalian punya internet, maka kalian bisa mencari datanya tanpa perlu bikin kuesioner, tanpa perlu bikin angket dan lain sebagainya. Nah, sebelum itu saya ada beberapa informasi terkait UTS. Ini sangat penting. Sebagaimana yang saya sebutkan di pertemuan sebelumnya, bahwasanya waktu yang digunakan untuk UTS ini adalah 6 jam. Maka nanti di psikologi settingannya itu adalah 6 jam. Jadi ingat, jangan sampai bilang, Pak saya kira 1 hari Pak, biasanya 12 jam, biasanya 24 jam. Tidak, ini 6 jam. Karena di fakultas-fakultas lain itu ujian itu hanya 90 menit dan langsung dikumpulkan. Nah, waktu 6 jam ini harusnya lebih dari cukup dan jangan disia-siakan. Oleh sebab itu, maka kalau sedang mau mengerjakan UTS ini, spare waktu kalian, bangun tidur, wudhu, buat diri kalian sadar, dan cari sinyal untuk mengupload tugasnya. Karena kalau kalian ada niat, ada tekad, seharusnya itu mungkin. Kalau yang bekerja bisa izin bekerja dulu, karena izin saya ada UTS, seperti itu. Nah, kemudian karena salah satu soalnya adalah mengolah data, jadi nanti tolong siapkan laptop atau komputer masing-masing seperti itu. Karena nanti kita ada untuk UTS-nya itu mencari atau mengolah data. Jadi tiap-tiap orang itu datanya bisa jadi berbeda. Ada banyak variasi data sehingga itu memperkecil potensi untuk orang-orang untuk mencotak atau mengcopy paste. 6 jam itu masih sisa banyak, tapi kalau yang nggak pernah praktis, nggak pernah latihan, maka itu akan jadi masalah. Seperti itu. Nah, oleh sebab itu contohnya ya, ini baru bahas info tes ya, belum masuki mata kuliah pertemuan kali ini. Misalnya contoh input data tersebut ke SPSS dan edit sesuai dengan apa yang telah diajarkan. Kayak kemarin mengganti nama, ada value, ada keterangan misalnya data nominal, data scale dan lain sebagainya, ada keterangan-keterangan yang lainnya, itu tolong di apa namanya itu disiapkan latihan-latihannya seperti itu. Dan nanti bentuknya format Excel yang akan kalian terima itu Excel yang masih mentah, bener-bener kalian file yang baru download dari Excelnya, dari kuesionernya. Jadi belum ada variabel-variabelnya. Nah, oleh sebab itu nggak ada istilah variabel PR, variabel PC yang singkatan-singkatan itu. Oleh sebab itu nanti kalian yang mengganti sendiri, mengganti nama-nama variabel sendiri. Tahunya dari mana, Pak? Saya akan juga mengupload file lampiran. Jadi nanti akan ada 2 file, file Excel yang berisi data mentahnya, yang kedua adalah lampiran yang berisi pertanyaan kuesionernya itu. Misalnya pertanyaan ini mewakili variabel apa saja gitu. Kalau kalian lihat kan yang kemarin tuh ada misalnya ya, ada PD1, PD2, PD3, PD4 sampai PD5 itu mewakili dari variabel product description. Aslinya enggak PD1, PD2, aslinya munculnya adalah apa? Munculnya itu adalah bentuk pertanyaannya seperti itu. Kemudian nanti juga ada bikin analisis karakteristik responden dan analisis
statistik deskriptif variabel yang dikumpulkan adalah yang versi rapi tanpa perlu adanya lampiran. Maaf ya, karena di desa kan banyak motor-motor berlalu lalang, ya banyak yang bengar-bengar karena aturan di desa tidak seketat di kota. Jadi ketika merekod di sini ya suasana di desa, banyak orang-orang yang ya kalian tahu sendirilah seperti apa kalau di desa. Nah, oke lanjut. Jadi seperti itu terkait analisis responden ini dan analisis statistik deskriptif variabel. Kalian bisa melihat videonya gitu. Nah, contohnya akan saya contohkan. Misalnya ini adalah contohnya. Nanti file yang kalian dapatkan format Excel-nya adalah seperti ini. Saya mengalami flow saat terakhir kali saya berbelanja online. Jadi beda ketika kemarin kalian udah dapat misalnya ini PD1, ini PD2, PD3, PD4 enggak. Maka nanti kalian di SPSS-nya kalian merubah sendiri seperti itu. Jadi kalian tahunya dari mana? Oh, ini variable flow. Pertanyaan ini berarti flow 1, flow 2 atau kalau kepanjangan FL1, FL2, FL3 itu penyingkatannya terserah kalian. Jadi semua variabel-variabel ini kuesioner pernyataan-pernyataan ini mewakili variabel flow. Jadi nanti kalian tulisnya di sini FL1, FL2, FL3 dan lain sebagainya. Itu contohnya. Tapi ada juga yang model kuesionernya seperti ini. Dia bukan pernyataan yang sangat setuju tidak setuju, tapi lebih ke arah membosankan atau menghibur. Nah, biasanya yang seperti ini itu tulisannya variabelnya kosong. Nah, kalian bisa lihat ini kosong. Kosong. Isinya bagaimana? Nggak usah panik, nggak usah lebay. Kalian bisa cek aja. Oh, berarti yang kosong pertama itu isinya hedonik. Jadi kalian tinggal nulis nanti H1, H2, H3, H4 misalnya seperti itu. Karena 1, 2, 3, 4, 5. Karena ini yang merepresentasikan merepresentasikan variabelnya. Kemudian ini ada baru ini harap pikirkan kan. Ini ada harap pikirkan. Nah, ini harap pikirkan proses belanja online terakhir kali Anda. Nah, ini harap pikirkan proses. Nah, nanti bisa kalian lihat ya. 5 berarti hitungannya 1, 2, 3, 4, 5. Dihitung dari sini ya berarti yang ini ya, harap pikirkan proses belanja online. Karena dari sini berarti. Jadi pertanyaan yang kosong ini mulai dari sini berarti ini kan kalau ini kan masih variabel flow. Kalau yang ini itu udah masuk ke variabel yang baru ini, variabel hedonik. Berarti nanti ini H1, H2, H3, H4, H5. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, pas 5. Berarti yang utilitarian ini sulit digunakan dan bla 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 bla. Ada 1, 2, 3, 4. Ada 4. Berarti nanti mulai dari sini ada 4. Oh. 1, 2, 3, 4 gitu, 5. Ini ada 5 ini. Oh. Ada ketutupan mesti ini. 1, 2, 3, 4. Kok ada 5? Nanti kalian bisa inilah urutkan sendiri. Oh ya, nanti kalau kalian bingung tinggal diginikan saja. Pokoknya tinggal di ini kan, kalian masukkan ke ini aja, kalian nanti rapikan. Nanti untuk UTS itu nggak usah ini nanti kalau salah gimana Pak? Enggak apa-apa, karena ini untuk belajar kalian juga gitu. Kalau misalnya ada yang sulit ya dikerjakan sebisanya. Nah, ini kan dari ini harusnya kalian hitung dari variabel pertama kan 1, 2, 3, 4 4. Kalian cek 1, 2, 3, 4. Setelah itu 5 mulai dari sini. Ini mulai dihitung jadi 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian dihitung 1, 2, 3, 4, 5. Setelah itu mulai lagi 1, 2, 3, 4. Setelah sisanya berarti mulai variabel baru. Atau mungkin ini ada yang kepotong sepertinya. Karena ini ada yang kepotong. Nanti kalian cek sendiri aja. Kalau misalnya dia dari sesuai dengan pertanyaannya. Kalau misalnya ada pertanyaan yang kelewat, mungkin itu. Jadi dipaskan lihat ininya. Intinya adalah kalian nanti memasukkan variabel ini. Misalnya ini sudah digunakan berarti U1, ini U2, U3, U4. Nanti mungkin ada U5. Mungkin ini yang kosong ini coba nanti cek ya.
Kalau mungkin ada masuk yang dapat soal ini U5 mungkin ada. Karena saya tidak pernah, saya percaya situs web belanja online tetap memberikan apa yang saya inginkan, itu udah masuk variabel trust. Jadinya khusus ini ada variabel yang tidak ini ya, untuk variabel utilitarian ini ternyata ada 5, 1, 2, 3, 4, 5. Satunya nanti terserah kalian diacak aja yang dapat soal ini ya. Karena ini harusnya cuma ada 4 di sini di keterangannya. Ternyata variabelnya di sini ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Yang 5 ini kalian tulis double aja nggak apa-apa, tidak variabel tetap tulis saja U5 gitu aja. Untuk keterangannya nanti disamakan sama pertanyaan keempat nggak apa-apa, karena ini ada kesalahan karena sudah terlanjur diupload soalnya ya seperti itu ya. Itu terkait itu, jadi itu adalah sekilas tentang bagaimana kalian, dan tidak semuanya dapatnya seperti ini, ada yang normal, nanti ada teknis-teknis karena ini juga diambil dari data-data yang dikumpulkan teman-teman kalian dulu, sudah diupdate, jadi ada beberapa kesalahan ya is okay, dan jelas kalian tahu cara mengolahnya, cara mengumpulkan datanya, cara merapikannya. Ya itu saja terkait informasi UTS-nya. Jadi kalau kalian sudah belajar menonton sampai akhir ini, kalian insya Allah akan paham, dan waktunya nanti 6 jam. Untuk hal-hal yang sulit ya dipecahkan sendiri, lihat videonya, maka waktu ini kalian bisa pelajari materi-materinya. Dan juga di samping ini ada soal-soal yang lain. Dan ini juga nanti format SAF-nya juga harus dikumpulkan seperti itu, format SAV-nya ya, yang dari SPSS itu, bukti kalian merunning. Nah selanjutnya adalah mulai masuk ke data sekunder. Nah data sekunder ini sebagaimana kita tahu itu terkesan sulit, atau teman-teman dari prodi HES itu biasanya nggak tahu caranya. Oleh sebab itu setelah video ini, jadi nanti bisa berkelanjutan, itu ada teman saya juga, karena saya juga bantu ngajar di sana di Muhammadiyah Lamongan, dia juga bantu ngajar di sini, jadi kita saling membantu karena udah ada MOU dengan prodi. Ini ada tugasnya, nanti video tutorialnya ada di video setelah ini, masih satu gabung tapi beda suara lah istilahnya. Ini adalah carilah data sekunder, variabel inflasi, suku bunga, dan BOPO. Itu dari tahun 2020 sampai 2021 kuartil 3. Jadi nanti juga di videonya juga sudah dijelaskan, dan video kemarin juga saya sudah jelaskan bahwasanya untuk data time series, data sekunder itu kadang tahun itu dibagi menjadi 4. Jadi kisah kuartil 1, kuartil 2, 3, 4. Jadi kalau kuartil 1 ya Januari Maret, kemudian kuartil 2 ya April, Mei, Juni, seperti itu. Jadi per 3 bulan karena satu tahun dibagi ini. Maka karena ini tahun 2021 yang kuartil 4 itu belum muncul karena kuartil 4 itu Desember, maka kalian cari yang September sampai September gitu. Jadi nggak nyari terus, tapi cuma nyari per 3 bulannya aja. Per 3 bulannya. Ini kalau data ini udah dari 20 sampai 2021. Nanti lokasinya di mana Pak? Nanti udah ada videonya. Inflasi cari di mana, suku bunga cari di mana, BOPO cari di mana. Nah, sama juga kalian cari ROA dan KAR. ROA dan KAR ini khusus ROA dan KAR carinya dari tahun 2011 sampai 2021 kuartil 3. Nah tempat ROA dan KAR itu sama tempatnya BOPO. Kalau kalian download filenya, nanti ada tulisan BOPO-nya, tutorial itu nanti ada tulisan filenya kan, atas itu BOPO, kemudian di sekitarnya itu ada ROA dan KAR. Nah kalian ambil data yang itu, karena datanya itu berbarengan, laporan perbankan syariah itu barengan antara BOPO, ROA, dan KAR. Jadi kalau kalian nyari BOPO, otomatis kalian dapat ROA dan KAR-nya. Silakan nanti dimasukkan di Excel. Nah, di Excel teknisnya bagaimana, apakah kalian mau pisah, satukan saja seperti itu. Jadi nanti untuk yang suku bunga dan BOPO, suku bunga, BOPO, inflasi itu dari 2020 sampai 2021 Q3. Kalau ROA dan KAR dari 2011 sampai 2021
1Q3. Santai saja, ini tugasnya kelompok yang kalian bentuk kemarin, jadi nggak usah pusing. Dikumpulkan di folder psikologi pertemuan ini biar kalian merasa tahu caranya nyari data gitu. Kalau kalian mau tertarik untuk penelitian kuantitatif yang cari data seperti ini, nanti bisa bimbingan lebih lanjut. Nah, ini data ini penting karena nanti buat kalian belajar juga waktu UAS. Kan UAS buat pelatihan data-data itu. Jadi kan ada ini nanti bisa jariah kalian juga sama juga kakak tingkat kalian, mereka mengumpulkan data itu untuk pembelajaran mahasiswa-mahasiswanya. Jadi nanti kalau UTS pun punya banyak variasi data seperti itu. Kemudian batas pengumpulannya sebelum 1 Desember. Ingat, sebelum 1 Desember. Definisi 1 Desember apa ya? 12 malam itu. Kalau itu nanti lebih dari itu tidak diterima. Tugasnya berdasarkan kelompok yang kemarin telah dibikin. Ingat, ini tugas kelompok, jadi bisa dibagi. Kumpulkan dalam bentuk Excel. Oleh sebab itu, ini berikut ini adalah video tutorialnya yang akan disampaikan oleh Bu dosen Vivi Hakimi, yaitu dari Universitas Muhammadiyah Lamongan, seperti itu. Silakan tonton videonya sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semuanya. Di sini saya akan memberikan sebuah tutorial untuk mencari sebuah data penelitian ya, khususnya dalam perbankan, laporan keuangan perbankan dan juga beberapa indikator makroekonomi. Di sini saya memakai studi kasus perbankan syariah. Untuk cara membuatnya, kita membuat tabel terdahulu ya, pakai Excel. Ya, kita mencari, misalkan di sini saya membuat 3 variabel, mencari 3 variabel yaitu inflasi, suku bunga, dan juga biaya operasional ya. Biaya operasional perbankan syariah. Di sini saya menggunakan studi kasus perbankan syariah dalam jangka waktu 1 dekade ya, berarti 10 tahun. Di sini saya menggunakan dari tahun 2011 sampai 2020. Tuh. Di sini udah ada contohnya juga dari beberapa variabel yang sudah saya susun ya, dari variabel GDP ya atau PDB, kemudian total financing, total pembiayaan, total deposito ya, kemudian IBO ya, ini jumlah jumlah kantor perbankan syariah di Indonesia, kemudian ini ada total aset. Sini saya memberikan contoh mencari inflasi, variabel inflasi, suku bunga, dan juga biaya operasional. Nah, kalau inflasi dan suku bunga ini biasanya kita mencarinya di situsnya website BI. Kemudian kalau biaya operasional itu kita mencarinya di OJK lebih gampangnya ya, Otoritas Jasa Keuangan. Kita coba ya mencari variabel inflasi dari tahun 2011 sampai 2020. Nah, di sini saya menggunakan datanya itu tidak per bulan, tapi per triwulan. Jadi, tiap 1 tahun itu ada 4 data triwulan ya. Jadi, triwulan pertama, triwulan kedua, triwulan ketiga, sama triwulan keempat gitu. Biasanya kalau BI mempublish itu kuartal 1, kuartal 2, kuartal 3, sama kuartal 4. Kalau memang kalian tidak menemukan data kuartal, tapi menemukan bulanan, itu nggak apa-apa. Nanti kalian ini aja, apa namanya, masukkan aja pada setiap bulan ketiga. Misalkan kalau triwulan kan ya, kuartal pertama itu kan Januari, Februari, Maret. Misalkan kalau inflasinya bulanan, datanya ambil aja yang Maret gitu. Kemudian yang kuartal kedua, April, Mei, Juni. Ya, itu ambil data yang Juni. Jadi kelipatan ketiganya, bulan ketiganya ya. Oke. Kemudian saya kasih tutorialnya ya untuk mencari variabel inflasi. Kita buka dulu browser ya. Kalian pakai browser apa aja bisa. Ini saya pakai Google Chrome. Kita coba
search OJK. Oke, pokoknya atas nama otoritas jasa keuangan. Ini diklik. Kemudian kita klik yang bagian statistik ya, statistik. Kemudian kita melihat dari ke berapa ini? Kelima ranah ini kita mencari yang ranah syariah aja. Di sini ada statistik perbankan syariah. Ini untuk mencari BOBO, bukan data inflasi. Mohon maaf ya. Kalau mencari inflasi kita bisa ngelihat di BI. BI. Bank Indonesia ya, ini Bank Indonesia. Diklik. Kemudian kalian cari ranah statistik ya, statistik juga. Ini karena berbau statistik ya. Kemudian klik indikator. Nah, di sini ada data inflasi, teman-teman. Langsung diklik aja. Setelah itu kita nyari berapa data tadi? Dari tahun 2011. Kita klik 2011 dari Januari misalkan sampai 2021 sekarang bulan Oktober. Nah, cari. Setelah itu kalian klik di bagian unduh. Diunduh. Nah, kita cari di bagian downloadan bagaimana datanya. Auto ada kan teman-teman, ini dari 2000 berapa ini 11 nih ya. Nanti kalian tinggal ambil kalau triwulan jadi Maret, kemudian Juni, kemudian September dan juga Desember gitu. Oke, sini ya, paham ya. Kan ini Januari. Tinggal kontrol C, kemudian dipindahkan ke tabel kita. Di bulan pertama kita ngelihatnya dari Maret. Oke, Maret 6,65% tingkat inflasinya ya. Nah, seperti ini. Kemudian kita lihat triwulan ketiga itu di bulan apa? Di bulan Juni. Itu 5,54%. Kita ada isi ke tabel yang kita buat. Kemudian triwulan ketiga, bulan September 4,61%. Kita pindahkan ke tabel kita juga. Kita kopas. Kopas, kemudian di bulan keempat pada bulan Desember. Oke, seperti ini ya teman-teman ya. Dan selanjutnya nanti kalian teruskan ya. Dan ini selanjutnya ya. Ini dari variabel inflasinya. Kemudian kalau suku bunga masih tetap sama, kita mencarinya di publikasinya BI ya. Tetap di publikasinya BI di bagian statistik sama di bagian indikator juga. Statistik bagian indikator.
BIDRR ini. Kemudian kita cari juga yang seperti tadi ya, kita mencarinya dari dari tahun 2011 sampai Januari. Oh, kalau BI ini biasanya BI rate ini per day. Hari. Kemudian kita unduh. Kita buka unduhannya. Nah, ini. Ada. Nanti kita ambil yang per triwulan aja. Yang tadi bulan-bulan triwulan seperti Maret, Juni, September, dan juga Desember. Ya. Nah, kalau ini kan kurang lengkap ya. Hanya 2016. Nanti kalian bisa download lagi. Nyari. Mungkin dia nggak bisa banyak file ya. Banyak data. Jadi kalian cari lagi misalkan dari tanggal 1 2011 sampai 2012 misalkan 12 di bulan Desember ini. Unduh. Oh, kalau emang tidak ada, tidak update ini, kita bisa nyari di bagian BPS. Badan Pusat Statistik. Di sini juga ada ya. Kalau emang tidak ada di bagian Badan Pusat Statistik, ya udah tinggal yang tadi aja yang di BI. Kalau memang tidak ada di sininya tidak ada dari tahun 2011, mungkin bisa di skip dulu untuk suku bunganya. Kemudian kita mencari biaya operasional atau BOBO ya, variabel BOBO yang di sini ya. Ini kita mencarinya di bagian OJK, kalian klik tadi OJK browser kalian search OJK, kemudian statistik di bagian yang syariah, kalian klik yang statistik perbankan syariah. Nah, di sini. Misalkan kalian ini ada bulanan ya. Tapi kalau yang dicari triwulan, bulan-bulan triwulan aja seperti Maret, kemudian Juni, September, dan juga Desember.
Misalkan saya mau triwulan tahun 2021 ini Juni. Saya ambil Juni ya. Saya download yang bagian zip karena di situ ada Excel-nya. Kita buka bulan Juni. Kita nyari indikator biaya operasional. Nah, di sini ada biaya operasional perbankan syariah, seluruh perbankan syariah di Indonesia. Bank Umum Syariah, bukan bank unit usaha syariahnya ya, kita mencarinya bank umum syariahnya. Oke. Ini kita di tingkat BOPO. Nah, ini juga ada nih per bulannya kan. Misalkan kita mengambil triwulanan. Nah, triwulan kan Maret, Juni, September sama Desember. Kita ambil yang Maret 2021. BOPO-nya ada berapa? Coba kita lihat. Nah, BOPO-nya 82,10%. 82,10%. Kita copy, kita pindah ke tabel kita. Kemudian di bulan belum ada ya September. Kita ambil studi kasus yang 2020 ya. Misalkan ini adanya triwulan ke bagian BOPO. Triwulan kedua ya. Juni. Copy. Kita kopas. Kemudian triwulan ketiganya di bulan September. Kita copy. Kita kopas tabel kita. Kemudian triwulan keempatnya bulan Desember. Desember. Kita copy, kita kopas. Oke, seperti itu dan seterusnya. Sampai tahun 2011 itu ada. Ya, kalian mencarinya di statistik perbankan syariah di OJK. Oke, sini tuh. Sampai di titik ini ada. 2012, 2013 ya. Dan ini lanjut. Nanti kalian hanya download yang bagian triwulannya aja. Misalkan nih 2012 kalian ambil yang bulan triwulanan yaitu Maret gitu. Habis itu nanti Juni, habis itu Maret ya Maret, kemudian Juni ya. Kemudian September, kemudian nanti bisa di bulan keempatnya itu nanti kalian download bulan Desember gitu ya. Mungkin itu aja ya untuk saya sharing tutorial mencari datanya. Sekian dan terima kasih.